Anda masih menyaksikan MNC News Now. Pemirsa, masih senada dengan concern terkait pelaksanaan arus mudik dalam Lebaran tahun ini, bagi keamanan dan menjaga angka kasus COVID-19 di Indonesia tidak meningkat pasca arus mudik. Nah, kita akan bahas dari sisi pengawasan dan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta seperti apa rencana kebijakan transisi pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami sore hari ini dalam wawancara spesial Idul Fitri, Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bu Nadia. Selamat sore Mas David, minal aidin, mohon maaf lahir batin. Ya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Bu Siti. Ini posisi di mana sekarang? Di kantor atau lagi mudik juga? Wah, kita di rumah tapi tetap standby memantau kondisi-kondisi mudik. Oke, baik. Berarti masih akan terima keluarga datang ke rumah ya. Baik, Betul. mesti jaga jarak berarti Bu ya? Ya, jadi tetap harus prokes dan sudah divaksin ya. Oke, baik. Nah, Bu, kita melihatnya beberapa hari terakhir ini bagaimana pergerakan atau mobilisasi massa dalam konteks mudik yang begitu besar. Apakah memang ini sudah sesuai dengan prediksi dari Kementerian Kesehatan, Bu? Ya, jadi kalau kita lihat sudah hampir 4 hari yang lalu ya, apalagi kemudian terjadi kemacetan dan pemerintah juga berupaya melakukan beberapa penyesuaian ya, yang seperti satu arah, kemudian menjadi tidak jadi satu arah. Ya ini tentunya karena kita sudah memprediksi. Kementerian Perhubungan itu melakukan survei sebanyak 3 kali. Pertama diperkirakan 30 juta, 45 juta, dan yang terakhir bahkan 85 juta pemudik, dan ini terdiri dari kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi bersama karena artinya pemudik tahun ini hampir 2 kali bahkan hampir mencapai 3 kali lipat daripada lebaran sebelumnya. Ya, kalau kita melihat ini kan membludak sekali, Bu ya. Kita lihat di pintu-pintu tol juga di jalur titik-titik tertentu itu sampai macet luar biasa. Nah, bagaimana bentuk pengawasan dari Satgas dalam pelaksanaan arus mudik kali ini? Ya, tentunya yang dijaga oleh kita khususnya di masa mudik di dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah 2 hal. Yang pertama adalah memastikan jangan sampai terjadi peningkatan kasus pasca mudik baik di daerah tempat tujuan mudik maupun pada saat kembali setelah mudik. Yang kedua adalah dalam proses mudik sendiri resiko-resiko kecelakaan lalu lintas ataupun daerah-daerah yang rawan bencana itu harusnya terus kita lakukan monitoring ya, karena kita tahu mudik Mas David ya cukup melelahkan karena mungkin antrian yang panjang, macet, dan waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama. Sementara kita ingin segera sampai ke tempat tujuan kampung halaman kita, apalagi kalau kita tahu sudah hampir 2 tahun kita tidak berkumpul bersama keluarga. Jadi 2 hal dari sisi kesehatan adalah bagaimana tetap menjaga kita, keluarga kita dan para kerabat tidak tertular COVID-19 ya. Yang kedua adalah menjaga para pemudik, khususnya kesehatan para pemudik untuk tetap dalam perjalanan mudik ini tetap sehat, tetap menjaga staminanya hingga sampai tujuan. Nah, bentuk pengawasan atau mungkin bantuan bagi mereka yang melakukan perjalanan itu untuk agar benar-benar melaksanakan prokes dan juga mereka dapat menjaga kesehatan mereka itu dari Kementerian Kesehatan sendiri atau pemerintah pada umumnya harus seperti apa sampai saat ini? Kita punya 13.000 fasilitas pelayanan kesehatan yang kita siagakan selama mudik ini. Artinya kita tahu 7 hari H-7 dan H+7 posko kesehatan ini yang terintegrasi tentunya dengan posko mudik kita lakukan. Jadi selain 10.800 puskesmas dan 3.000 rumah sakit, kita punya 340 posko kesehatan yang kita dirikan bersama dengan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan
provinsi dan kabupaten kota, serta adanya 119 atau Public Safety Center yang juga kita siagakan, serta tentunya fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Nah, di dalam posko kesehatan ini masyarakat bisa mengakses untuk layanan kesehatan rutin ya. Kalau kemudian mungkin ada yang diare ataupun sakit kepala, pusing ya, kita bisa mengakses layanan kesehatan ini. Selain itu, layanan vaksinasi kita lakukan. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri, artinya di tempat-tempat publik ya, artinya misalnya di rest area biasanya akan padat itu ya Mas David ya, karena masyarakat akan ke toilet ataupun juga akan beristirahat sebentar, itu tetap Satgas daripada rest area kita minta bersama juga dengan tim posko Satgas untuk melakukan mengingatkan masyarakatnya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Artinya seperti memakai masker, kalau nanti antrian di toilet ya, diupayakan untuk menambah toilet tentunya ya, karena kita tahu jumlah pemudik yang sangat besar ini, sehingga pasti akan terjadi penumpukan mungkin di tempat-tempat publik seperti itu. Nah, sehingga kita penambahan fasilitas-fasilitas umum serta juga pengawasan dari Satgas untuk tetap menjalankan prokes itu kita lakukan. Oke, baik. Nah, untuk fasilitas umum lah seperti rest area seperti itu Bu ya, itu kan pertemuan orang begitu banyak ya, karena semuanya keluar seperti yang tadi disampaikan, mungkin ada yang ke toilet. Eh, Apakah ini merupakan suatu kewajiban bagi semua pengelola rest area atau sudah diwajibkan untuk betul-betul menerapkan prokes itu? Ya, betul. Jadi kita punya kesepakatan ya bersama Dinas Kesehatan, Kementerian Perhubungan juga, selain adanya posko mudik ya. Posko mudik ini adalah posko terintegrasi ya antara TNI, Polri dan juga fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum lainnya. Karena di sana biasanya ada tempat istirahat juga yang disiapkan, juga bersama Pertamina ada tambahan untuk mengakses misalnya layanan bahan bakar ya, karena kita tahu mungkin kan mau masuk rest area kadang-kadang macet, sehingga ada pelayanan pembelian bahan bakar yang bisa dilakukan dengan kendaraan roda 2 nih di khususnya di jalan-jalan tol yang merupakan jalur mudik ya. Dan kemudian untuk menjalankan protokol kesehatan ini kita juga sudah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan para pengelola rest area maupun para pengelola rest area yang berada di bawah Pertamina ya, untuk memastikan satgas-satgas ya dalam hal ini untuk melakukan patroli secara rutin untuk memastikan supaya prokes tadi diupayakan, dioptimalkan, bisa dilaksanakan semaksimum mungkin. Baik, ini untuk memastikan aja Bu ya, di tiap rest area atau titik-titik tertentu kan sudah ada fasilitas kesehatan atau posko-posko kesehatan. Apakah masyarakat boleh ke sana dengan artinya gratis begitu atau harus periksa bayar atau bagaimana? Iya, ini akses layanan posko ini kita sediakan secara gratis ya. Hanya memang kalau terkait pemeriksaan COVID-19 tidak semua posko menyediakan layanan ini. Jadi memang layanan yang kita berikan adalah layanan kesehatan emergensi yang sifatnya ringan ya, ataupun pertolongan pertama. Yang kedua adalah layanan vaksinasi. Tapi kita juga standby-kan ya, mensiagakan ambulans, baik itu ambulans roda 2 maupun ambulans roda 4 di seluruh posko-posko kesehatan ini, sehingga kalau memang diperlukan rujukan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat bisa dilakukan. Ya tadi Bu Nadia sempat sebutkan ada vaksinasi booster juga ya untuk COVID-19 di setiap posko tadi. Nah, sejauh ini seperti apa data dan angka yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan? Ya, sejak kita mulai H-7 ya, posko-posko di seluruh jalur mudik ini kita lakukan, memang masih ada masyarakat yang mengakses layanan ini ya. Bukan hanya untuk suntikan ketiga atau booster ya Mas David ya, ternyata juga ada masyarakat yang melengkapi dengan dosis keduanya. Memang tidak terlalu banyak, rata-rata memang jumlah vaksin yang kita siapkan itu antara 100 sampai dengan 200 dosis ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat kemarin jumlah yang mengakses layanan vaksinasi itu tidak lebih dari 50 ya pada tempat-tempat rest area tersebut. Oh, berarti belum banyak yang mengambil di sepanjang perjalanan ini ya? Padahal, Iya, padahal untuk perjalanan ini atau pelonggaran mudik ini
berdasarkan hitungan dari booster ya, yang kurang lebih sekarang jumlahnya berapa? 39 juta? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal ya, mungkin karena kalau kita lihat mengapa yang mengakses layanan ini eh, sedikit ya, karena kalau kita lihat mungkin sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ataupun dosis lengkap ini. Karena kan memang kita menghimbau ya kalau tidak tidak atau sesudah bisa mendapatkan vaksinasi itu sesuai dengan jadwal sebelum mudik, sebaiknya diupayakan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut sebelum mudik karena ini demi kenyamanan. Nah, sehingga memang yang mengakses layanan itu tidak terlalu besar ya, tidak seperti kita melakukan sentra vaksinasi. Yang lain tadi mengenai jumlah yang memang betul sudah 39,6 juta yang mengakses layanan vaksinasi ya, dan sepertinya angka ini akan terus bertambah. Justru sebenarnya di tempat-tempat seperti di stasiun kereta api ya, itu yang jauh lebih banyak ya, yang artinya di bandara, di pelabuhan laut itu yang jauh lebih banyak masyarakat mengakses layanan vaksinasi. Tapi kalau yang melalui jalur mudik darat, khususnya di posko-posko kesehatan di sepanjang jalur mudik tadi, itu tidak sebanyak yang kita berikan vaksinasinya di tadi di terminal, di stasiun kereta api maupun di bandara ataupun di pelabuhan. Baik. Sebaiknya memang masyarakat yang ke daerah mereka boleh ya datang dan kemudian memang sebaiknya melaksanakan vaksinasi booster di sana ya, supaya pulang kembali ke tempat kerja di Jakarta itu juga atau mungkin di kota-kota lain itu lebih aman dalam artian kesehatannya ya. Baik, Iya, Bu betul. Nadia, pemerintah ini disebut juga telah melaksanakan langkah awal untuk mencegah peningkatan kasus pasca arus mudik Lebaran tahun ini. Seperti apa itu langkah awalnya itu? Namun sebelum Bu Nadia menjawab, kita akan jeda dulu sejenak, Bu Nadia, untuk iklan berikut ini. Pemirsa, MNC News Now akan kembali usai jeda berikut ini.